Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Saya merupakan guru kimia di SMA Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama-sama yaitu ikatan kimia, khususnya pada materi kestabilan unsur, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menentukan hubungan konfigurasi elektron dengan kestabilan atom. Yang kedua, menganalisis terjadinya ikatan ionik dan ikatan kovalen. Pernahkah kalian bayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun dari butiran pasir lembut yang tersusun satu sama lain? Demikian pula pasir-pasir yang sangat lembut tersebut tersusun dari partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Adapun silikon dioksida tersusun dari atom silikon dan oksigen yang pada akhirnya menjadi batu yang berukuran raksasa. Kemudian coba bandingkan dengan garam dapur yang berwujud padatan kristal berwarna putih. Garam dapur tersusun dari gabungan ion-ion natrium dengan ion-ion klorida. Bagaimana ion-ion tersebut bergabung sehingga membentuk garam dapur? Kemudian timbul pertanyaan, mengapa batu tidak larut dalam air sedangkan garam dapur akan larut dalam air? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab apabila kita mempelajari dengan baik apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan antara atom-atom atau antara ion positif dan ion negatif untuk membentuk suatu senyawa sehingga mencapai kestabilannya. Harus kalian ketahui, di antara unsur-unsur di alam, hanya gas mulia saja yang ada dalam keadaan bebas sebagai atom. Sementara, unsur-unsur yang lain berada dalam keadaan bergabung dengan atom lain, baik dengan atom-atom yang sejenis maupun dengan atom yang beda jenis. Bisa dilihat pada gambar ini, bahwa unsur-unsur gas mulia sudah stabil pada unsur helium yang biasa disebut duplet untuk elektron valensi 2. Dan unsur neon, argon, kripton, dan xenon disebut oktet untuk elektron valensi 8. Perhatikan tabel konfigurasi elektron menurut model atom Niels Bohr berikut. Atom-atom yang tidak stabil akan menjadi stabil dengan cara meniru konfigurasi elektron atom-atom gas mulia yang stabil. Umumnya, unsur yang mempunyai nomor atom kecil akan meniru helium yang memenuhi kaidah duplet. Seperti contohnya, litium yang mempunyai elektron valensi 1, cenderung akan melepaskan satu elektronnya untuk mencapai stabil. Sedangkan unsur yang mempunyai nomor atom yang besar akan meniru unsur gas mulia yang memenuhi kaidah oktet. Seperti contohnya nitrogen, kalsium, bromin, dan barium. Pada nitrogen dan bromin akan menarik elektron agar memenuhi kaidah oktet, sedangkan kalsium dan barium akan melepaskan elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Untuk mendapatkan kestabilan, maka atom-atom yang tidak stabil akan bergabung dengan atom lain membentuk ikatan kimia. Ada dua cara untuk menjadi stabil. Yang pertama, mengurangi jumlah elektron dengan melepaskan elektron, atau menambah jumlah elektron dengan menarik elektron dari atom lain, yang disebut sebagai ikatan ionik. Singkatnya, ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Yang kedua, memanfaatkan elektron valensi secara bersama-sama dengan atom lain yang disebut sebagai ikatan kovalen. Di dalam sistem periodik unsur, terdapat atom-atom yang bersifat logam dan juga bersifat non-logam. Di sebelah kiri, yaitu golongan 1A sampai 3A merupakan unsur logam, serta unsur transisi juga bersifat logam. Sedangkan di sebelah kanan, yaitu golongan 4A sampai 7A bersifat non-logam. Jadi selain pengertian sebelumnya tadi, ikatan ion juga bisa terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Unsur dengan elektron valensi kurang dari 4 cenderung melepaskan elektron yang akan membentuk ion positif, sedangkan unsur dengan elektron valensi lebih atau sama dengan 4 cenderung menangkap elektron yang akan membentuk ion negatif. Dan ikatan kovalen terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Perhatikan dan cermati contoh pembentukan ikatan ionik berikut.
dalam atom netral Na memiliki nomor atom 11, sedangkan Cl memiliki nomor atom 17. Atom Na mempunyai konfigurasi elektron 281 sehingga elektron valensinya adalah 1. Sedangkan atom Cl mempunyai konfigurasi elektron 287 sehingga elektron valensinya adalah 7. Dalam keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil. Atom Na akan memberikan satu elektronnya agar memenuhi kaidah oktet, sehingga akan bermuatan positif. Atom Cl akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari Na. Dengan demikian, atom Na dan Cl akan mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Selanjutnya, contoh pembentukan ikatan kovalen H2O. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki nomor atom 1, sedangkan atom O memiliki nomor atom 8. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Atom O memiliki konfigurasi elektron 26, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil. Untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H akan mengikuti kaidah duplet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sifat senyawa ionik. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Jadi, ikatan ionik itu terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Jadi, ion positif, ion negatif, ion positif, dan ion negatif. Kemudian, apabila dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif, yang awalnya selang-seling jadi berhadapan langsung. Hal tersebut mengakibatkan ion positif bertemu muka dengan ion positif, dan terjadi tolak-menolak sehingga akan pecah kristal tersebut. Oleh karena itu, makanya disebut kristalnya keras tetapi rapuh. Yang kedua, mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Jadi secara umum, senyawa ionik mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi dikarenakan ikatan ionik relatif kuat dari gaya elektrostatik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, mudah larut dalam air. Pada saat kristal senyawa ionik dimasukkan dalam air, molekul-molekul air akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatik dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Yang keempat, dapat menghantarkan arus listrik dalam keadaan cair dan larutan. Dalam keadaan cair dan larutan, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Tetapi dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat senyawa kovalen. Yang pertama, umumnya mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah. Yang kedua, dalam keadaan murni tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, larutan senyawa kovalen polar dalam air dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang terakhir dapat membentuk molekul raksasa. Oke, dengan memahami keseluruhan materi ini, maka dapat kita simpulkan ikatan kimia menunjukkan bahwa sebagian besar atom tidak dapat berdiri sendiri, sebab tidak stabil. Untuk mendapatkan kestabilannya, atom bergabung dengan atom lain membentuk molekul atau ion. Atom yang bergabung dengan melepaskan atau mengikat elektron membentuk ion akan berikatan ionik.
Atom yang bergabung dengan menggunakan pasangan elektron bersama membentuk ikatan kovalen. Jenis ikatan dalam suatu zat memengaruhi sifat zat tersebut. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Terkait hal tersebut, refleksikanlah pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Itulah video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.